Ya, giliran saya sebagai Ketua Dewan Penguji dan juga sebagai pembimbing satu ya. Iya, betul. Ya. Baik, saya awali dan saya pamit dengan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Sabri, penelitian Anda tentang pengaruh pembiayaan negara terhadap profitabilitas BMT Amanah Cabang Kendari periode 2015-2019. Ya. Secara garis besar ya, hasil penelitian kamu ini pada dasarnya sudah hampir terbentuk ya, laporan atau karya ilmiah yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan ya setelah ujian hasil dan juga ujian munakasahnya nanti. Tapi ada satu yang ingin saya katakan lebih awal, bahwa skripsi kamu ini pada dasarnya masih kurang halamannya, ya belum cukup 100. Ini saya lihat masih sekitar 65 halaman ya, di luar ya komposisi sistematika dan juga daftar pustaka. Jadi kontennya itu harus 100 halaman ya, baru bisa standar. Jadi ini Anda harus bekerja ekstra untuk bisa mencukupkan genap minimal 100 di luar daftar pustaka. Di luar daftar pustaka. Kemudian yang berikutnya ya. Saja nih Bu, 3:30 saya menguji ya. Kemudian berikutnya di latar belakang, tolong Anda mengatur ulang ya. Ya, tidak usah terlalu panjang. Biar singkat, yang penting ya, yang penting memenuhi struktur atau bagaimana seharusnya menulis di bab 1 pendahuluan atau latar belakang ya, pendahuluan latar belakang. Ya, pertama Anda harus menerapkan ya cara berpikir deduktif atau piramid terbalik. Ya, di situ ada beberapa yang harus Anda perhatikan, mulai dari isu, gejala, fenomena, masalah, kemudian ketertarikan meneliti dan judul penelitian. Ya. Jadi isunya itu langsung kepada isu pembiayaan ijarah ya, tidak usah terlalu makro pembahasannya ya, seperti itu. Jadi pembiayaan ijarah dulu ada di mana itu ya, apa yang terjadi pada pembiayaan ijarah, bisa juga sedikit makro pembahasannya, kemudian langsung mencut atau menajam kepada objek penelitian Anda di BMT Amanah Cabang Kendari. Tapi ya dengan langkah-langkah harus berusaha menangkap isunya, gejala, fenomena, kemudian masalah itu sendiri seperti yang sudah atau seringkali saya jelaskan atau saya utarakan kepada mahasiswa yang saya uji ya. Masalah itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Di sisi desainnya apa, desolennya apa, atau faktanya apa, harapannya apa. Kemudian di tengah-tengahnya ada gap result ya. Nah, suatu masalah yang tidak memperhatikan gap result berarti penelitiannya ngelantur atau tidak memenuhi kaidah ya, metodologi. Jadi harus ada kesenjangan antara desain dan desolen. Itulah gap resultnya yang harus Anda cari. Ada apa sih sebetulnya dengan pembiayaan ijarah itu, kemudian dihadapkan pada profitabilitas, dan profitabilitas itu sendiri pada BMT Amanah seperti apa. Nah, itu yang harus Anda bisa singgung sehingga Anda tertarik untuk melakukan penelitian, dan lahirlah judul penelitian. Jadi jangan Anda terlalu banyak bercerita di latar belakang ya,
kemudian masih tumpul, tidak mengarah pada pemikiran yang deduktif dari umum ke khusus dan mengarah pada satu titik, yaitu judul penelitian. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya kritisi pada penelitian saudara, jadi ada beberapa mahasiswa bimbingan saya itu alasannya sudah tertutup pendaftaran ujian seminar hasil, sehingga mau tidak mau saya harus teken supaya tidak menghambat mereka dalam penyelesaian studi. Tapi konsekuensinya begini, ada yang sudah bagus datanya, ada yang masih sementara terkesan sementara diolah, dan ada juga yang jelek. Tapi kami ini tengah-tengahnya, tidak bagus tidak jelek juga. Tinggal harus dilengkapi lagi tinggal harus dilengkapi supaya betul-betul apa yang disarankan oleh Dewan Penguji itu bisa terpenuhi. Jadi data Anda tetap menggunakan time series tahun 2015 sampai 2019, tetapi bukan tahun tapi per bulan. Per bulan. Kalau 12 kali 5 berapa tahun? Ini berapa tahun ini? Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berapa tahun? 4 atau 5? 5 tahun. Jadi usahakan cari data bulanan dari kedua variabel kamu ini, pembiayaan ijarahnya seperti itu dan juga profitabilitas. Jadi supaya bisa dilihat, kemudian itulah yang nanti yang akan diolah diolah dalam aplikasi SPSS. Kalau penelitian kamu ini kan pada dasarnya penelitian non parametrik. Non parametrik salah satu diantaranya adalah menjadikan populasi sekaligus sampel. Tahun 2015 sampai tahun 2019 itu adalah populasi Anda, tapi Anda jadikan juga sebagai sampel. Itu ciri penelitian non parametrik. Tidak terlalu memisahkan antara populasi dan sampelnya. Tetapi yang disarankan tadi itu harus diikuti time seriesnya bulanan bukan tahunan. Kalau tahun kan tidak memenuhi. Seperti itu. Kemudian lagi penelitian relevan Anda itu ada beberapa yang tidak connect. Ada beberapa yang tidak connect yang harus Anda ganti dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Penelitian-penelitian yang relevan lainnya. Ada yang saya sudah coret-coret itu yang sudah oke. Yang saya silang berarti tidak connect dengan penelitian relevan. Kalau misalnya masih ada menyinggung ijarah sebagai salah satu variabel terhadap profitabilitas, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya mudharabah saja yang disinggung dalam penelitian relevan kemudian dibandingkan dengan profitabilitas, itu tidak connect atau tidak sama dengan penelitian relevan. Apalagi ini kedua-duanya tidak ada baik ijarah maupun profitabilitas. Jadi penelitian kamu ini sebetulnya bisa diterima antara variabel ijarah sebagai variabel X dan profitabilitas sebagai variabel Y, itu karena sudah ada penelitian sebelumnya sebagai referensi peta penelitian atau mapping penelitian Anda yang bisa Anda pakai. Nah, tetapi masih ada yang kurang di sini. Anda mengatakan persamaan, tapi sisi perbedaannya tidak ada, belum Anda buat. Kemudian dilanjut lagi dengan unsur kebaruan atau novelty elemen. Kalau saya lihat dari penelitian relevan ini, penelitian relevan itu yang lebih lengkap daripada penelitian Anda. Karena kalau penelitian relevan itu saya lihat variabelnya banyak terhadap profitabilitas Nah, misalnya ini salah satu contoh pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. Ini yang
lakukan oleh Ade dia Dewi Martika dan Teti Rahmawati pada tahun 2017. Nah, itu. Ya, kalau Anda ini sendiri ya antara ijarah terhadap ya profitabilitas. Ya. Dan penelitian kami ini adalah penelitian 2 variabel. Ya, sehingga tadi seperti yang dikatakan oleh penguji, ya, Anda tidak usah menggunakan regresi apa tadi regresi bertingkat ya, ya, tetapi regresi linear sederhana aja, ya, karena 2 variabel. Ya. Yang regresi linear bertingkat itu kalau lebih dari 2 variabel. Kemudian ada juga kritikan saya. Ini Anda tidak usah menjawab, tetapi Anda bisa mencatat ya. Ya. Untuk apa saya menanyakan kepada Anda, kemudian Anda menjawab juga tidak memuaskan ya hati saya. Ya, seperti itu. Kemudian kerangka pikir. Ya, itu harus lebih dijelaskan. Ya, kerangka pikir atau alur pikir. Jadi Anda menceritakan atau membuat penjelasan dalam bentuk konten mulai dari judul sampai pada rekomendasi hasil penelitian. Ya. Nah, seperti apa yang Anda gambar pada halaman 35. Ini kerangka pikirnya masa hanya 1 paragraf. Kemudian di situ Anda mengutip. Tidak mencerminkan bahwa ini adalah merupakan kerangka pikir dan sama sekali lain berbeda dengan kerangka pikir yang ada pada gambar 21. Jadi dia adalah merupakan suatu sistem ya yang tidak terpisahkan antara kerangka pikir dalam bentuk konten, penjelasan dengan kerangka pikir dan bentuk gambar seperti itu. Ya. Kemudian Kemudian populasi dan sampel itu diperbaiki ya periode 2015 sampai 2019 ya yang Anda ambil per bulannya ya supaya bisa dikalikan banyak ya. Seperti itu. Kemudian di desain penelitian itu nilai apa namanya garis alfanya itu ya antara hubungan antara X dan Y itu ada alfa di situ diberi tanda sama dengan tanda tanya karena desain penelitian ya. Ya, kemudian di halaman berikutnya di halaman 41 ya ada juga alfa sama dengan tanda tanya karena belum terjawab karena masih berada pada bab 2 ya. Nah, seperti itu. Bab 3 maksud saya. Kemudian bab 4 ya. Bab 4 itu Anda harus mainkan indikator teori ya. Ya, indikator teori. Indikator teori yang Anda masukkan ke dalam grand teori ya. Teori pembiayaan ijarah itu indikatornya Anda jelaskan satu persatu ya dengan menggunakan dua klasifikasi dari sisi desain dan dari sisi desolennya ya. Kemudian tadi perlu digambarkan juga ya data yang belum diolah di SPSS ya dalam bentuk tabel ya dari tahun 2015 sampai 2019 ya. Nah, itu kerja berat buat Anda ya. Anda harus menampilkan tabel ya, tabel pembiayaan ijarah dan juga di sisi lain profitabilitas dari pembiayaan ijarah itu. Ya. Jadi kali saja ya. 12 kali 5. Ya. Nah, itulah tabel-tabel yang harus Anda tampilkan sehingga nanti mempengaruhi ketebalan dari skripsi Anda ini. Nah, kemudian nanti di konten pembahasan itu bisa Anda mendeskripsikan ya data yang akan masuk di aplikasi SPSS ya dari time series yang sudah ditetapkan dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian buat data rata-ratanya ya supaya bisa
supaya bisa di apa? Diolah ke dalam SPSS ya. Nah, seperti itu. Bisa ditangkap ya? Ya. Jadi nanti kalau sudah ini sudah baru hasil ya. Kalau sudah menakis itu harus sudah rame itu ya. Tabel-tabel tim seriesnya dari apa? Dari pembiayaan ijarah dan juga di sisi lain profitabilitas ya. Bisa? Iya, bisa ya. Ya. Kamu jangan kalah dengan mahasiswa bimbingan saya yang lain ya. Ya. Bahkan ada itu yang sampai 300 halaman lebih skripsi ya. Nah, itu sudah hampir mengalahkan ya tesis. Ya, kebetulan pengujinya kami berdua juga, saya Pak Al-Wahidin dan ada juga dosen-dosen muda yang lainnya. Ya, Pak Imran Laban dan Pak Uljiwi Rahman itu yang pernah menguji. Saya tidak usah sebutkan siapa mahasiswanya, ya itu menjadi misteri guys buat Anda. Ya. Nah, saya lihat di sini ada satu tampilan tabel tapi tidak kentara. Ini di halaman 52. Nah, ini tidak jelas gambarnya. Anda di sini sudah memproyeksikan data pembiayaan ijarah mulai tahun 2015 sampai 2019, tapi tidak kentara ini. Ini. Ya toh? Ya. Jadi Anda harus mencetak ulang ini. Ya, tabel-tabel yang seperti inilah yang dituntut oleh tim penguji, ya. Nah, jangan langsung ada aplikasi SPSS-nya. Karena apa? Karena penelitian yang berbasis data harus memperlihatkan dulu datanya. Jangan langsung olah datanya, ya, tanpa memperlihatkan data. Dari mana Anda dapatkan data? Ya, jadi harus diperlihatkan, di-clearkan dia punya data. Jangan langsung memperlihatkan uji-uji. Nah, itulah yang dimaksud oleh ya Bapak dosen Bapak penguji yang lainnya atau Ibu penguji yang lainnya. Kemudian di halaman 62 ya hubungan antara variabel X terhadap Y itu sudah harus terjawab nilai alfanya sama dengan berapa. Ya, Anda bisa mengambil dari hasil uji bivariat ya. Ya, antara pembiayaan ijarah dengan profitabilitas ya, bagaimana itu hubungannya. Jadi ambil tahun yang sama, tim series tahun 2015 sampai 19, begitupun juga profitabilitas ya dari tahun 2015 sampai 2019. Tapi profitabilitas yang seperti apa? Ya, profitabilitasnya pembiayaan ijarah. Jangan Anda ambil profitabilitasnya pembiayaan lain karena tidak connect ya. Ya, seperti itu. Jangan sampai Anda mengolah data pembiayaan ijarah tapi profitabilitasnya bukan ijarah, malah mudharabah atau musyarakah. Nah, itu tidak boleh. Harus sama-sama ya ijarah. Oke, mengerti? You understand? Oke. Ya. Kemudian yang terakhir dari saya, ya, saya biasanya himbau mahasiswa bimbingan saya untuk bisa menerapkan atau memakai aplikasi desktop menilai. Gampang susah ya, gampang susah. Ya, gunakan desktop menilai dengan Skihub supaya bisa mengutip dan mensitasi karya orang, supaya nama kamu juga bisa terekam di dalam aplikasi tersebut ya, atau di dalam tulisan orang yang kamu sitasi tulisannya. Saya bisa melihat orang yang sitasi tulisan saya ini. Saya bisa buka. Oh ya, ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jamnya ada. Ya, kalau kita mensitasi. Makanya itu yang harus Anda ketahui. Jangan secara manual begini. Ini tempo dulu ya, begini tempo dulu ya. Jadi harus Anda ya lebih hebat dari dosen ya. Ya, aplikasi. Kan Anda ini masih termasuk generasi milenial ya. Ya, masa tidak bisa seperti ini. Ya, kemudian
Kemudian untuk bisa menambah referensi seperti tadi yang disampaikan, ya cari di Ski Hub. Ski Hub itu salah satu aplikasi yang bisa membuka jurnal yang terkunci. Kalau Anda tidak punya kunci, membuka jurnal pakai Ski Hub. Ya, yang penting ada doinya. Doinya Anda blok di Ski Hub, masukkan doinya, langsung enter, terbuka jurnalnya. Ya, jadi carilah jurnal yang mensupport penelitian Anda. Jurnal tentang apa? Tentang pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas. Nah, begitu banyak itu jurnal-jurnal seperti itu, seperti yang disarankan tadi. Ya, jangan hanya berdasarkan skripsi kawan-kawan Anda atau kakak-kakak tingkat Anda yang dulu, tapi carilah jurnal-jurnal yang terbaru, ya, edisi 2020, 2021, 2019 misalnya, ya. Ya, tulisan saya ini alhamdulillah yang apa itu? Yang hasil ikonik, ya, dua-duanya lolos. Ya, di salah satu publisher, ya. Saya lupa nama, tapi jurnal ekonomi manajemen SDM, ya. Ya, seperti itu. Dan ada beberapa nama teman yang saya masukkan ke dalamnya karena mereka lihat telah berkontribusi. Baik, dari saya cukup sekian, ya. Gimana? Sudah siap, ya? PR-nya? Ya, tidak banyak pertanyaanku tapi banyak tugas yang saya berikan kepada Anda. Ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.